Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memberikan taufiknya senantiasa kepada kita, kemudahan untuk menuntut ilmu dan mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan kita selalu teguh di atas ilmu yang hak, di atas manhaj yang benar, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas pemahaman manhaj yang agung ini. Alhamdulillah, di malam hari ini seperti biasa ya, di setiap bulan di pekan keempat Sabtu malam Ahad kita mengadakan kajian rutin membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh ulama kita, oleh syekh kita, guru kita, Syekh Abdul Salam bin Salim bin Roja As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama kita di Madinah yang menulis kitab ini dan juga telah mengajarkan langsung kepada para duat, para ustadz sunnah ya, ketika daurah di Jawa Timur, yang tentu kitab ini sangat bermanfaat dan telah kita bahas, telah kita kaji beberapa pembahasannya yang bermanfaat, yang menggambarkan bagaimana manhaj salaf dan bagaimana berpegang teguh dengan manhaj yang agung ini dalam makna yang sesungguhnya. Tapi saat ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pendengar, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, serta para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Saat ini kita akan lanjutkan pembahasan setelah yang lalu telah kita selesaikan tentang mauqif as-salafus salih, as-salafis salih minal mubtadi'ah. Bagaimana sikapnya para ulama salaf menghadapi pelaku bid'ah. Ada pelaku bid'ah yang kita dekati dan kita dakwai dengan lemah lembut. Ada juga para tokoh atau perbuatan bid'ah yang telah menyebar, yang mungkin perlu disikapi dengan lebih tegas dan lebih keras.
tentu dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah di dalam syariat. Setelah itu ada pembahasan di bab atau fasal yang ke-10 di dalam kitab ini juga pembahasan yang sangat bermanfaat sekali. Ini merupakan bagian dari manhaj salaf yang saat ini banyak dikaburkan oleh sebagian orang. Bab atau fasal yang ke-10. Min manhajis salafi ar-raddu 'alal mukhalif. Termasuk manhaj salaf adalah ar-raddu, membantah atau menyanggah orang yang menyimpang. Orang yang menyelisihi manhaj ini. Bahkan secara umum orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Siapapun dia. Cuma tentu ada ketentuan-ketentuan ketika kita menyanggah kesalahan dari orang yang memang secara asal pemahamannya menyimpang dari manhaj salaf. Apalagi dia bahkan mencela manhaj salaf. Apalagi dia bahkan tokoh yang menyeru kepada pemahaman menyimpangnya, pada pemahaman bid'ahnya. Tentu beda dengan kita membantah orang yang asalnya kita ketahui semangat mengikuti manhaj salaf, selalu berusaha kembali kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini tentu dibedakan dan sudah kita singgung beberapa kali penjelasan masalah ini di pembahasan-pembahasan yang lalu. Yang jelas, ini termasuk kaidah penting. Membantah orang yang menyimpang selama bantahannya benar. Selama bantahannya dengan adab seperti yang dijelaskan oleh para ulama salaf. Dengan bantahan yang ilmiah, dengan dalil. Maka ini adalah termasuk manhaj salaf. Termasuk metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Tentu saja pembahasan masalah ini didukung dengan banyak dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bahkan kalau kita lihat para ulama yang menulis masalah ini atau menyebutkan masalah ini di dalam kitab-kitab kitab-kitab yang memuat prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak yang menyebutkannya. Di dalam kitab-kitab dicantumkan ketika membahas tentang kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan nasihat yang agama ini dibangun di atasnya. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Para ulama menjelaskan termasuk dalam masalah ini, bahkan termasuk sebaik-baik nasihat yang merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ar-raddu ala ahlil bidah atau ar-raddu alal mukhalif. Membantah, menyanggah orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai beberapa dari para ulama menulis kitab yang khusus tentang masalah ini. Menulis tulisan yang khusus tentang masalah ini. Contoh seperti Syekh Bakar Abu Zaid, ya, rahimahullah taala, yang menulis dalam risalahnya atau kitabnya Ar-Raddu 'alal Mukhalif min Usulil Islam. Membantah atau menyanggah orang yang menyimpang dari pemahaman yang benar, ini adalah termasuk landasan Islam. Kemudian Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala memiliki buku yang sangat terkenal, Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Naqdir Rijal wal Kutub wat Tawaif. Kitab yang telah tersebar sejak beberapa tahun yang lalu. Manhaj atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkritik tokoh-tokoh, mengkritik kitab-kitab yang mengandung penyelewengan ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menunjukkan para ulama memberikan perhatian kepada masalah ini karena ini merupakan bagian yang penting dari manhaj salaf. Bahkan ini termasuk bagian dari apa? Bagian dari penjagaan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sebagian dari para ulama salaf, "Adzabbu anis sunnati min afdolil jihad." Membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk seutama-utama jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ingat
Hadis yang pernah saya nukilkan dan insya Allah ini hadis tidak asing bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan termasuk sebab utama penjagaan terhadap kemurnian Islam sampai di akhir zaman adalah dengan apa? Menghadirkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya kan? Yang tugas utama mereka adalah apa? Membersihkan agama ini dari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin merusak agama sampai pun termasuk orang-orang yang jahil. Ketika mereka menyimpang, maka dikritik dan diluruskan. Ini termasuk upaya penjagaan terhadap agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya, ya, dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin." Akan membawa ilmu agama ini. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka. Tugas mereka yanfuna anhu, membersihkan dari agama ini segala bentuk penyimpangan. Tahrifal ghalin, upaya untuk mentahrif, menyelewengkan makna Al-Quran, makna hadis Rasulullah SAW dari orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, kedustaan, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membatalkan agama. Termasuk takwilal jahilin, pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Kalau bukan karena adanya bantahan ilmiah, adanya buku-buku ar-rudud yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau bukan karena dengan sebab ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kemurnian Islam ini akan terjaga? Bagaimana orang-orang yang mengikuti kebenaran bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil? Barakallahu fikum. Ya, kemarin kita sudah nukilkan juga penjelasan yang dinukilkan dalam kitab ini, pernyataan dari Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ketika ada yang mengadukan kepada beliau tentang keberatannya untuk mengkritik orang-orang yang salah ketika meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meluruskan orang-orang yang salah, padahal ahlul hadis, ya, banyak di antara mereka bukan termasuk ahlul bid'ah. Cuma ini karena penjagaan terhadap kemurnian sunnah. Dikritik, dikatakan salah riwayatnya, dikatakan lemah hafalannya, dikatakan dia sering keliru dalam riwayat. Ketika dibandingkan dengan rawi-rawi lain yang lebih kuat. Sehingga ada yang ditolak riwayatnya sama sekali, ada yang diterima ketika ada dukungan dari jalur atau dari riwayat yang lain. Maka ada yang merasa berat, akhirnya dia mengadukan kepada Imam Ahmad. Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala? Imam ahlu sunnah, ya. Al-imamu haqqan, imam yang sesungguhnya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad menjawab, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, kaifa ya'rifu kaifa ya'rifun nasu as-sahiha minas sakim?" Jika kamu diam dan saya diam, tidak ada yang mengkritik, maka bagaimana orang akan mengetahui mana riwayat yang sahih yang benar penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang tidak sahih? Bagaimana orang mengetahui ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar? Ini adalah yang hanya mengaku tapi tidak benar. Dan bagaimana kita bisa mengikuti pengajian sunnah kalau tidak ada penjelasan? Ini adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku-buku yang telah kita dengarkan mungkin dalam daurah, sehingga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kenal sunnah. Contoh seperti buku yang sejak dulu kita sudah tahu ada terjemahannya, yang ditulis oleh ulama kita, Syekh Muhammad Jamil Zain rahimahullah ta'ala, Manhajul Firqatin Najiyah. Ini kan buku yang menjelaskan tentang metode ini sekaligus dengan penjelasan kritikan terhadap manhaj-manhaj yang menyimpang. Alhamdulillah, sehingga dengan itu kita mengetahui inilah pemahaman sunnah yang kemudian kita bisa bedakan ciri-cirinya atau metode pemahaman ini dengan pemahaman lain yang juga sudah sering kita jelaskan di awal-awal pembahasan kitab ini. Baik, makanya ini termasuk bagian yang penting dari manhaj salaf. Kalau ini tidak digalakkan saat ini, tidak disampaikan, maka ini bisa jadi menjadi sebab, kemungkinan akan bisa menjadi sebab tertutupnya manhaj salaf ini,
Sehingga banyak pemahaman-pemahaman bid'ah, apalagi sekarang orang-orang yang mengusung pemahaman yang menyimpang tidak segan-segan untuk mengaku bahwa mereka juga ikut memperjuangkan Islam, memperjuangkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala dalam pembahasan ini. Baik, beliau berkata, innahu minal mutaqarriri inda a'immati salafi rahimahumullahu ta'ala ar-raddu alal mukhalif. Ar-raddu alal mukhalifi wa sawa'an kana al mukhalifu min ahli sunnati wal jama'ati khalafa fi mas'alatin fiqhiyatin aw aqadiyatin aw kana al mukhalifu min ahli bid'ah. Sesungguhnya termasuk perkara yang sudah ditetapkan, diikrarkan menurut para imam ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Ar-raddu alal mukhalif, yang sudah ditetapkan di dalam manhaj salaf sejak zamannya para sahabat sampai zaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Bahwa ar-raddu alal mukhalif, membantah penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Membantah kesalahan dalam urusan agama. Baik orang yang berbuat salah tersebut dari kalangan ahlu sunnah sendiri. Misalnya dia salah dalam masalah fikih karena dia menyampaikan sesuatu masalah tidak dengan dalil. Bukan berarti kalau dia ahlu sunnah lantas kita anggap semua pendapatnya benar. Kalau tidak ada dalilnya, sementara dalil lain yang lebih kuat yang harusnya kita ikuti. Ya, sama dengan yang sering kita ingatkan. Banyak nukilan-nukilan yang bahkan dimuat di media-media sunnah. Menukil hadis Rasulullah SAW tidak ada penjelasan sahih atau tidaknya. Padahal itu bukan hadis riwayat Bukhari, bukan hadis riwayat Imam Muslim. Hanya sekedar riwayat Abu Daud. Siapa yang mengatakan Abu Daud mencantumkan semua hadis yang sahih? Atau riwayat Ibnu Majah, atau riwayat Imam Ahmad. Ini tidak benar. Harus dinukilkan para ulama yang menyatakan hadis tersebut atau memberikan hukum terhadap hadis tersebut, hadis yang sahih atau yang hasan. Jadi kalau dia baik itu yang menyimpang atau yang berbuat salah, orang yang termasuk ahlu sunnah wal jamaah, kesalahan dalam masalah fikih misalnya, apalagi dalam masalah akidah, apalagi ya, ataupun orang yang melakukan kesalahan tersebut adalah dari kalangan ahlul bid'ah. Cuman tentu di sini kaidah yang kemarin kita telah jelaskan. Mestinya ada perbedaan dalam menyikapi orang yang berbuat salah dengan sengaja. Orang yang memang menentang kebenaran dari asal. Kenapa? Dia tidak pernah merujuk kepada pemahaman salaf. Bahkan dia sengaja menentang pemahaman salaf. Atau bahkan dia tidak memiliki sikap tunduk ketika dibawakan kepadanya dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini yang orang asalnya sengaja menentang kebenaran. Beda dengan orang yang kita katakan dia tergelincir, terbukti dengan sikapnya selalu kembali kepada kebenaran, selalu kembali kepada pemahaman salaf, tapi dalam masalah tertentu, sebagai manusia biasa, dia berbuat salah. Kita pernah nukilkan, dan insya Allah antum masih ingat, pernyataan dari Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari dalam masalah ini di dalam kitab Syarhus Sunnah. Wa'lam annal khuruja anit tariqi ala wajhain. Ketahuilah orang yang keluar dari jalan yang lurus itu ada dua bentuknya. Pertama, orang yang tidak sengaja, yang pemahaman asalnya di atas sunnah, dia tergelincir. Ini adalah orang yang tetap kita jelaskan kesalahannya, kita sanggah dengan santun kesalahan yang dilakukannya dengan tetap menjelaskan inilah yang benar, inilah yang sesuai dengan dalil. Tapi tentu saja orangnya tidak kita runtuhkan kehormatannya, karena bagaimanapun kita katakan dia tergelincir dalam masalah ini, dia tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut. Yakni bukan sengaja menentang kebenaran. Adapun orang yang kedua, rajulun anadal haq, orang yang sengaja menentang kebenaran.
dari asal dia tidak tunduk kepada dalil, tunduk kepada manhaj salaf. Orang yang seperti ini kesalahannya disebutkan dan dibantah dengan tegas, dengan dalil ilmiah. Kemudian orangnya diperingatkan sekaligus umat untuk menjauhinya. Inilah orang yang dikatakan sebagai oleh Imam Al-Barbahari sebagai orang yang dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Syaitanun maridun fi hadhil ummah, bahkan merupakan syaitan yang durhaka di umat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini manhaj salaf. Dengan perbedaan seperti ini. Supaya apa? Kebenaran tetap nampak. Kesalahan tidak menjadi muncul. Siapapun yang melakukannya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mencintai kebenaran. Maka mereka selalu berusaha menampakkan kebenaran dan mengkritik kesalahan siapapun yang melakukannya. Baik, selanjutnya. Wala yalzamu minar raddi 'alal mukhalifi dzikru hasanatihim. Dzikru hasanatil mardudi alaih. Awil muwazanatu bainal hasanati was sayyiat, dan tidak diharuskan ketika kita membantah orang-orang yang menyimpang, kita harus menyebutkan kebaikan orang yang dibantah tersebut atau menimbang ya, menimbang antara kebaikan dan keburukannya. Tidak ada keharusan dalam masalah ini. Khususnya ini berlaku kepada misalnya orang yang melakukan penyimpangan yang jelas bertentangan dengan manhaj salaf dan dia adalah seorang tokoh yang memang terkenal menyimpang dari manhaj salaf. Tujuan kita bukan cuma menjelaskan kesalahannya sekaligus juga menjauhi orangnya. Maka tidak perlu kita sebutkan kesalahannya. Tidak perlu kita sebutkan bersamaan dengan kesalahannya kebaikan-kebaikannya atau jasa-jasanya terhadap Islam. Tidak perlu. Karena tujuan kita adalah untuk memperingatkan umat menjauhinya, bukan untuk mempromosikan orang tersebut. Ini perlu diperhatikan dalam masalah ini. Sekarang kita berhadapan dengan orang awam yang mungkin tertipu dengan tokoh ini karena menisbatkan dirinya sebagai pejuang Islam misalnya. Atau dianggap oleh masyarakat umum sebagai orang yang pandai dalam urusan agama, selalu menyampaikan kebenaran atau nasihat yang baik. Kita ingin mengingatkan umat bahwa dia membawa penyimpangan dalam pemahaman-pemahamannya. Maka bukan tempatnya untuk kita menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Justru tujuan kita agar menjauhkan umat darinya tidak tercapai. Antum ketahui inilah pemahaman bid'ah yang dibawa oleh kelompok yang disebut oleh para ulama dengan kelompok sururiyah. Ya. Yang mengharuskan ketika kita mengkritik kesalahan ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, kita sebutkan juga kebaikan-kebaikannya biar seimbang. Padahal Al-Quran tidak menjelaskan dengan metode demikian. Ketika Allah menyebutkan kesalahan orang-orang munafik, Allah tidak sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW ketika tujuannya adalah memperingatkan umat untuk menjauhi kesalahan dari tokoh-tokoh yang menyimpang ini. Makanya diingatkan oleh Syekh di sini. Jadi tidak harus ketika kita membantah orang yang menyimpang, harus kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau seimbang dalam menyebutkan kebaikan dan keburukan secara bersamaan. Tidak. Kita lihat. Faqad madahallahul mu'minina min ghairi dzikri masawi'ihim. Wa dhammallahu al-kafirina wal munafiqina wal fasiqina min ghairi dzikri mahasinihim. Baik, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang beriman, Allah tidak menyebutkan kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan mereka. Padahal orang yang beriman pasti berbuat salah. Tapi Allah tidak menyebutkan karena ini tujuannya untuk memuji hamba-hambanya yang beriman dan sebagai seruan kepada manusia agar mengambil sifat-sifat kebaikan mereka, menjadikan mereka sebagai panutan dalam kebaikan.
Sebagaimana ketika Allah mencela orang-orang kafir, mencela orang-orang munafik, mencela orang-orang fasik, Allah tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka di dalam Al-Quran. Ya, padahal kalau orang fasik mesti ada kebaikannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ahli al-ahwa dunal tifatin ila ma fihim min hasanat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, pengikut bid'ah, tanpa menoleh pada kebaikan-kebaikan yang tentu ada pada diri mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 73 golongan diancam dengan neraka. Apakah Nabi SAW menyebutkan tapi mereka ini punya kebaikan-kebaikan juga yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita seimbang dalam menyebutkannya? Tidak. Padahal mereka termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW atau orang kafir yang 72 golongan ini. Termasuk yang mana? Masih umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW ada kebaikannya atau tidak? Jelas ada kebaikannya. Beriman, mereka masih punya iman. Meskipun ada kekurangan, jelas. Karena perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Tapi Nabi SAW, karena ini babnya adalah tahdzir. Memperingatkan umat untuk menjauhi bid'ah. Menjauhi pemahaman yang menyimpang. Maka, tanggung kebaikan tidak dibutuhkan di dalam masalah ini. Berbeda, kalau misalnya tujuannya seseorang itu misalnya sedang menulis buku yang memuat biografi seseorang. Yang namanya biografi, sebutkan semua perjalanan hidupnya, dari dia belajarnya kapan, kemudian kapan dia menganut pemahaman yang menyimpang, apa saja yang dilakukannya. Ini namanya biografi, menyebutkan semua sejarah hidupnya. Makanya misalnya ada sebagian orang yang berdalil dengan buku-buku biografi yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh kitab Syiaru A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi. Waktu menyebutkan tentang tokoh-tokoh yang menyimpang, ya, Imam Az-Zahabi tetap memperingatkan untuk menjauhi penyimpangan-penyimpangan ini. Tapi karena beliau menjelaskan biografi, maka disebutkan semua yang ada pada diri mereka. Ya, dengan tetap diterangkan tentang hal-hal yang merupakan peringatan dari beliau untuk menjauhi penyimpangan mereka ini, meskipun sebagian mereka disifati sebagai orang yang asalnya cerdas. Misalnya dia paham dalam ilmu agama tertentu, tapi kemudian dia menganut pemahaman yang bid'ah, sehingga para ulama memperingatkan dari orang tersebut. Ini perlu kita pahami. Jadi kita lihat metodenya Al-Quran, metode hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ketika memperingatkan dari penyimpangan, sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kata beliau, wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uyuba ashkhasin muayyanina wa lam yadhkur mahasinahum min babin nasihati. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menyebutkan sifat-sifat tercela orang-orang yang tertentu di zaman beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Karena ini adalah termasuk bab nasihat. Nasihat untuk menjauhi sifat yang buruk. Tidak perlu menyebutkan kebaikannya, agar orang tidak tertipu nantinya. Kebaikannya karena disebutkan di akhir, atau disebutkan lebih banyak, justru keburukannya tertutup, malah kebaikannya yang diingat-ingat. Coba antum bicara di depan orang awam, ya, memperingatkan dia tentang satu perbuatan bid'ah yang ada pada tokoh tertentu. Antum katakan dia ini punya pemahaman, misalnya Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, atau mentakwilkan sifat-sifat Allah, yang ini adalah penyimpangan yang sangat besar karena menyangkut masalah akidah. Tapi dia punya semangat membela Islam. Dia pernah melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu, dia pernah melakukan ini dan itu. Kesalahan manhaj dan
kesalahan yang bukan bersifat manhaj. Jadi termasuk nasihat adalah ketika kita memperingatkan dalam masalah ini, cukup menyebutkan keburukan-keburukannya saja, kalau kita memang menginginkan orang ini agar dijauhi. Beda kalau kita menginginkan orang hanya menjauhi kesalahannya saja. Tetap kita puji-puji, misalnya ulama yang punya ketergelinciran, tetap kita anjurkan untuk dibaca buku-bukunya, tapi dengan hati-hati dalam membaca masalah ini. Ya, contoh kita Fathul Bari atau yang sejenisnya yang sudah sering kita jelaskan. Makanya akan dibedakan antara menyikapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbuat salah, perlu tetap dipertimbangkan dan dipuji orangnya, dengan waktu memperingatkan, membantah kesalahan dari tokoh-tokoh pelaku bid'ah. Di sini ada nukilan disampaikan di dalam catatan kaki oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, nukilan dari pernyataan Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, ya, walakin in kana al-muntaqadu min ahli sunnati wal jama'ati wa akhta'uhu fil umuri allati la tukhillu bil aqidati fahadha tudhkaru mizatuhu wa hasanatuhu tagmiru zallatihi fi nusratihi lis sunnati. Amma in kana al-muntaqadu min ahli ad-dhalali fala yajuzu lana an nadhkura hasanatihi. Kata beliau, akan tetapi kalau orang yang dikritik atau orang yang kita ingin sebutkan kesalahannya adalah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kesalahan-kesalahannya bukan dalam perkara-perkara yang bisa merusak akidah, maka ini harus disebutkan pujian-pujian baginya. Disebutkan kebaikan-kebaikannya yang ini bisa tagmiru zallatihi, menutupi ketergelincirannya karena pembelaannya terhadap sunnah. Ini namanya sikap insaf, sikap adil. Karena kita harus mempertimbangkan jasa-jasanya dalam membela sunnah. Kesalahannya kita katakan adalah ketergelinciran, bukan karena kesengajaan. Adapun jika orang yang dikritik atau dibantah kesalahannya termasuk orang yang sesat, memang menentang sunnah dari asalnya, ini tidak boleh kita sebutkan kebaikan-kebaikannya karena tujuannya untuk memperingati umat agar menjauhinya. Oleh karena itu di dalam pembahasan ini ada orang yang berlebih-lebihan dan ada yang kurang. Kelompok Sururiyah, ya, yang karena tujuan mereka adalah ingin apa yang mereka namakan bersatu dengan semua pemahaman yang ada, sampai pun yang menyimpang, maka mereka memakai kaidah ini. Kita bisa membantah, tapi sebutkan juga banyak kebaikan-kebaikannya, banyak dakwah yang diusahakannya. Padahal orang ini punya penyimpangan yang sangat nyata, menyimpang dari manhaj salaf, bahkan mungkin mencela manhaj salaf. Ini mereka, kelompok yang seperti ini yang terkenal dengan pemahaman bid'ah mereka, yaitu muwazanah. Ya, harus mempertimbangkan, harus seimbang menyebutkan kebaikan dan keburukan ketika membantah ahlul bid'ah. Ini kelompok ekstrim kiri. Ada juga yang ekstrim kanan. Ya, tafrid dan ifrat. Ada yang lunak, ada yang kerasnya berlebihan. Yaitu mereka-mereka yang ketika membantah semua yang berbuat salah dianggap ahlul bid'ah. Semua yang menyelisihi pemahaman mereka dianggap keluar dari manhaj salaf. Maka meskipun ada salah sedikit atau mungkin bukan salah, dianggap salah, berbeda pemahaman dengan dia, maka dianggap ini tidak pantas didengarkan, ini harus ditahdzir, dianggap keluar dari manhaj salaf. Ini juga pemahaman yang menyimpang, yang keliru, yang tidak pernah kita dapatkan dari diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal sebagai para imam Ahlus Sunnah di zaman ini, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Makanya dalam masalah membantah ini kita harus ingat, ini termasuk manhaj salaf, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Kata beliau selanjutnya, wa dzakaran nabiyyu sallallahu dibawakan selanjutnya dalilnya. Kita lihat. Dalil tentang penetapan manhaj ini
dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqatu bintu Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Rasulullah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang tegas secara maknanya kita ketahui dengan terang. Inilah induknya Al-Quran, tempat kembali semua makna Al-Quran. Ada juga ayat-ayat lain yang mutasyabihat, belum jelas bagi sebagian orang, karena mereka tidak berilmu. Perlu mempelajari dan mengkajinya, merujuk kepada ucapan ulama ahlu tafsir agar jelas. Ini ayat-ayat yang masih samar. Ya, harusnya ayat ini kita kembalikan kepada makna ayat-ayat yang jelas, agar semuanya jelas. Itu metodenya. Tapi tidak semua orang yang berilmu, maka perlu penjelasan tentang ayat-ayat ini. Sebagai ujian ya bagi kita semua, Allah berfirman, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka mesti ada orang seperti ini. Jadi jangan kita mengatakan orang yang baca Al-Quran itu semua baik. Ada orang yang membaca Al-Quran punya penyimpangan untuk mendukung penyimpangannya. Allah sendiri yang menyatakan demikian. Adapun orang-orang yang ada penyelewengan di dalam hatinya, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar tadi, tujuannya untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya agar mendukung penyimpangannya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat tersebut kecuali Allah. Makanya Al-Quran, metode utamanya adalah ditafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau dengan hadis Rasulullah SAW, karena semuanya adalah wahyu dari Allah. Kemudian setelah itu merujuk kepada ucapan para sahabat dan para ulama salaf yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmunya, mereka berkata, kami beriman kepada Allah, semua adalah dari sisi Allah. Inilah metodenya orang yang beriman, yang dipuji. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran, ketika ada yang tidak dianggap tidak jelas, dikembalikan kepada yang jelas, dikembalikan kepada hadis, supaya semuanya menjadi jelas. Ini yang mereka katakan. Kami beriman kepada semua ayat-ayat tersebut karena semua dari sisi Allah, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Coba lihat, di sini Allah memperingatkan, apakah menyebutkan kebaikannya? Tidak disebutkan kebaikannya. Karena tujuannya diperingatkan. Ciri-cirinya dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, tidak perlu dipertimbangkan, oh dia baca Al-Quran, mungkin suaranya bagus ketika membaca Al-Quran, mungkin dia punya perjuangan seperti ini dan itu, tidak perlu. Diingatkan, ini adalah orang yang ada penyelewengan di dalam hatinya, maka jauhi dia. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, setelah menyebutkan Rasulullah SAW membaca ayat ini, Ali Imran ayat ke-7 ini, qala Rasulullah SAW, setelah membaca ayat ini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim ya, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti, yang suka mencari-cari ayat yang samar di dalam Al-Quran, yang kelihatannya mendukung pemahaman mereka, padahal penafsiran dengan ayat yang lain ketika dibandingkan tidak seperti itu.
Maka mereka inilah orang-orang yang disebut oleh Allah di ayat ini sebagai orang yang punya penyimpangan di dalam hatinya, maka jauhilah orang seperti ini. Apakah Nabi SAW menyebutkan kebaikannya? Menyuruh kita mempertimbangkan jasa-jasanya? Tidak. Yang penting ciri-cirinya mengikuti mutasyabihat. Termasuk maknanya kata para ulama, ya tentu orang yang menyebutkan dalil dari Al-Quran tapi ketika dia menafsirkannya hanya dari pikirannya sendiri. Tidak kembali kepada manhaj salaf. Mendukung apa yang diinginkannya. Atau orang yang menyebutkan satu ayat tapi tidak menyebutkan ayat yang lain yang menjelaskan makna ayat tersebut. Bahkan terkesan dia mempertentangkan Al-Quran misalnya dengan ayat, satu ayat dengan yang lainnya. Atau mempertentangkan Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Ini termasuk orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Cukup dengan ciri seperti ini kata Rasulullah SAW. Kalau kamu melihat orang yang berbuat seperti ini, maka mereka inilah yang dimaksud oleh Allah sebagai orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, maka jauhilah dia. Jadi ini manhaj namanya. Ketika mengikuti pemahaman jangan dilihat, wah dia enak kalau menjelaskan. Wah dia banyak orang yang menghadiri pengajiannya. Lihat apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya, kalau untuk masalah mendakwai orang tersebut, atau mungkin kita harapkan kebaikannya dia dapat hidayah. Semua orang kita harapkan dia dapat hidayah. Tapi masalahnya saat ini orang tersebut berposisi menyampaikan ilmu agama. Menyampaikan Al-Quran. Yang dengan cara penyampaiannya yang menyimpang dari manhaj salaf, bisa menyesatkan banyak orang. Kita harusnya menjauhinya dan memperingatkan umat untuk menjauhinya. Udah ada nih. 5 menit ya. Baik. Jadi ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Maka ini juga merupakan dalil yang tegas yang menunjukkan ketika menyebutkan ya kesalahan orang-orang yang punya penyimpangan dari manhaj salaf, apalagi itu seorang tokoh yang dikenal mengajak kepada pemahamannya, maka cukup disebutkan kesalahannya tanpa perlu menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Baik, dalil berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau secara mutlak. Beliau berkata, ya, qala, beliau mengatakan, tentu ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zamani nasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Muqaddimatu Muslim. Akan muncul di akhir zaman nanti orang-orang yang akan menyampaikan kepadamu sesuatu yang belum pernah kalian dengar dari ayahmu atau bapak-bapakmu, nenek moyangmu, yakni dari para ulama salaf. Belum pernah kamu dengarkan penjelasan tersebut. Fa iyyakum, maka hati-hati kalian semua terhadap mereka. Orang-orang yang menyampaikan seperti ini tentu maksudnya adalah dari kalangan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah selama dia masih muslim punya kebaikan. Tapi tidak perlu disebutkan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tujuannya adalah untuk menjauhi penyimpangan bid'ah yang ada pada diri orang-orang tersebut. Kata Syekh di sini, Syekh Abdul Salam menjelaskan, hafizahullah taala, wa ma'lumun anna ahlal bid'ah la yakhluna min mahasina. Falam yaltafit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilaiha walam yadhkurha walam yakul istafidu min mahasinihim. Sudah diketahui ahlul bid'ah, tentu mereka tidak luput dari berbuat baik. Meskipun dia pelaku bid'ah, tapi amal-amalnya secara umum
masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tercampur bid'ah padanya, yang masih ada keikhlasan mereka ketika melakukannya, ada kebaikannya. Ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepada kebaikan mereka, tidak perlu menyebutkannya, dan beliau tidak mengatakan ambillah manfaat dari kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka, sebagaimana ini yang selalu diserukan oleh orang-orang yang membawa pemahaman sururiyah. Jangan hanya mengkritik, pertimbangkan kebaikannya, kita ambil kebaikannya. Sehingga dengan sebab inilah muncul metode dakwah yang mencampur adukan. Karena ini merupakan modifikasi dari pemahaman muwazanah. Yakni kita berdakwah kalau menjelaskan masalah akidah kita ambil dari manhaj salaf. Tapi kalau metode dakwahnya kita ambil dari metode ini, dari pemahaman kelompok ini. Kemungkinan kemudian kalau kita membuat organisasi kita mengambil dari kelompok ini karena masing-masing punya kebaikan. Jadi kesannya apa? Manhaj yang lain. Manhaj salaf itu tidak menjelaskan cara berorganisasi yang benar. Sehingga berarti kesimpulannya manhaj salaf tidak lengkap. Petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in masih banyak kekurangannya, sehingga perlu kita mengambil dari pemahaman yang lain. Jelas ini akan membawa kepada pemahaman yang rusak, menjadikan orang dengan seenaknya nanti akan memasukkan ke dalam manhaj salaf yang pemahaman-pemahaman yang tidak bersumber dari manhaj yang agung ini. Tapi barakallahu fikum, insyaallah kita akan teruskan nanti setelah selesai salat Isya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita teruskan kembali membaca penjelasan tentang pembahasan termasuk manhaj salaf adalah membantah penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang atau berbuat salah. Baik. Selanjutnya di sini dinukilkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, qala al-Baghawi fi syarhi hadainil haditsain. Al-Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan makna dua hadis di atas, beliau mengomentari, ya, yang ini termasuk pemahaman para ulama kita dalam memahami dua hadis di atas, termasuk dalil yang menunjukkan tentang keharusan menjelaskan kesalahan orang-orang yang berbuat salah. Al-Baghawi rahimahullah ta'ala berkata, qad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an iftiraki hadhihi al-ummati wa dhuhuri ahli al-ahwa'i wal bid'ah fihim wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnatahu wa sunnata ashabihi fa'ala al-mar'il muslimi idza ra'a rajulan yata'ata syai'an minal ahwa'i wal bid'ah mu'taqidan aw yatahawanu bi syai'in minas sunani an yahjurahu wa yatabarra'a minhu wa yatrukahu hayyan wa mayyitan fala yusallim alaihi idza laqiyahu wa la yujibuhu idza ibtada'a ila an yatruka bid'atahu wa yuraji'al haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memberitakan kepada kita tentang perpecahan umat ini dan akan bermunculannya pemahaman-pemahaman yang mengikuti hawa nafsu dan pemahaman bid'ah di kalangan umat ini.
Lalu Nabi Muhammad SAW menghukumi sebagai golongan yang selamat orang yang mengikuti sunnah beliau dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Ini sudah kita nukilkan hadis-hadisnya, ya, hadis-hadis yang sahih tentang ini. Maka kata beliau, wajib bagi setiap muslim, bagi seorang muslim jika dia melihat seseorang yang mengikuti sesuatu dari pemahaman hawa nafsu ini atau pemahaman bid'ah ini dengan meyakininya, atau misalnya seseorang yang meremehkan sesuatu dari sunnah Rasulullah SAW, apalagi melecehkannya, apalagi mencelanya, wajib bagi seorang muslim untuk memboikot orang ini, menjauhi orang ini, berlepas diri darinya, dan meninggalkannya dalam keadaan dia masih hidup atau sudah mati. Wajib dia berlepas diri darinya. Maka tidak boleh dia mengucapkan salam kepada orang ini kalau dia berjumpa dengannya. Tidak boleh juga menjawab salamnya kalau dia yang mengucapkan salam terlebih dahulu, sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran. Ini sikap yang tegas. Dan tentu yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah atau mencela sunnah, ya, melakukan perbuatan bid'ah dengan menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dari asal pemahamannya. Ini yang disikapi dengan sikap seperti ini. Tapi kenyataan yang sudah tadi kita sebutkan, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mengaku mengikuti manhaj salaf, mempraktekkan seperti ini sampai pun kepada saudaranya sesama Ahlus Sunnah yang berbuat kesalahan dalam masalah-masalah yang merupakan perbedaan pendapat. Tidak sampai menyangkut masalah manhaj. Ini jelas kekeliruan dalam mempraktekkan manhaj salaf. Disebabkan tidak mempelajari agama ini dari para ulama. Hanya mencukupkan diri dari sebagian tokoh-tokoh yang mereka kagumi saja. Ya, jadi tidak mengucapkan salam ketika bertemu, atau tidak menjawab salam ketika mereka mengucapkannya. Ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah kita tetapkan dia melakukan penyimpangan yang besar, ya, menyelisih pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari asal dia memang tidak mau kembali kepada sunnah, dalam rangka kita menunjukkan pengingkaran terhadap pemahamannya agar dia kembali kepada kebenaran. Ini pun tentu dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah yang lain. Termasuk kata para ulama, misalnya kita melihat seseorang tokoh ahlul bid'ah, tapi kita tidak punya kekuatan di tempat tersebut. Kalau kita menjauhinya, orang malah menjauhi kita karena dia lebih dikenal di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, tetap kita berusaha mendakwakan kebenaran. Mungkin belum saatnya kita menjauhi orang tersebut, tapi juga tidak mendekatinya. Mungkin tidak perlu kita menyebutkan tentang orang tersebut sebagai terang-terangan kita memperingatkan umat menjauhi. Cukup kita jelaskan tentang masalah sunnah, kita menjelaskan tentang pemahaman salaf, agar setelah orang misalnya menerima dan mengikuti apa yang kita katakan, baru kita mulai melangkah kepada mempraktekkan apa yang disebutkan di dalam pembahasan ini, yaitu membantah penyimpangan tokoh yang membawa pemahaman bid'ah tersebut. Taib. Masih kelanjutan ucapan beliau Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Wan nahyu anil hujrani fawqa thalathin fima yaqa'u bainar rajulaini minat taqsiri fi huquqis suhbati wal ishrati duna ma kana fi haqqin minad dini fa inna hijrata ahlil ahwa'i wal bid'ah daimatun ila an yatuba. Adapun larangan tentang memboikot atau menjauhi saudara kita sesama muslim, ya, lebih dari 3 hari, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Hadis Bukhari Muslim. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka berdua bertemu saling membelakangi, ini berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Kata Imam Al-Baghawi, ini berlaku ya dalam perkara yang terjadi pada 2 orang muslim ketika melakukan kesalahan atau kekurangan dalam hak-hak pertemanan atau masalah-masalah yang berhubungan dengan kekeluargaan, yakni urusan-urusan dunia, bukan masalah agama.
Ya, bukan yang berhubungan dengan masalah atau hak dalam urusan agama, karena keharusan untuk memboikot, menjauhi pelaku bid'ah, pengikut hawa nafsu, ini dilakukan selama-lamanya sampai mereka bertobat, sampai mereka kembali kepada kebenaran. Maka ini merupakan dalil yang tegas, ya. Masih ada beberapa dalil yang lain yang akan dibawakan, ya. Selanjutnya nanti insya Allah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Apa yang kita baca dari penjelasan di bab ini di malam hari ini insya Allah cukup, ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Saya mengikuti kelas online bahasa Arab, beredar rumor bahwa Ustadz pengampu program ini tidak bermanhaj salaf. Menurut keterangan admin program ini, Ustadz pengampu sudah bermanhaj salaf. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Apakah terus belajar atau berhenti dulu mengambil ilmu sampai informasi terkait manhajnya jelas? Kalau ada berita dari adminnya di sini katanya dia sudah mengikuti manhaj salaf, maka ini kemungkinan besar beritanya benar. Kecuali kalau ada berita lain yang lebih kuat dari orang yang benar-benar faham dan bisa membuktikan bahwa dia menyimpang manhajnya, baru kita terima. Dan insya Allah ketika dia menjadi pengajar akan jelas keadaannya, karena mestinya banyak orang-orang di sekitarnya yang mengetahui keadaan tersebut. Yang jelas saya katakan dalam masalah ini, kalau antum ingin mencari kejelasannya lebih baik, tapi selama ada yang bertanggung jawab mengatakan dia sudah rujuk kepada manhaj salaf, mudah-mudahan ya ini adalah informasi yang benar. Tentu saja kita gembira ketika ada orang yang kembali kepada pemahaman salaf, ya. Dan kita berusaha mendoakannya agar istiqomah di atas manhaj ini sebagaimana kita mendoakan diri kita dan saudara-saudara kita yang lain. Tapi ini pertanyaan yang baik. Siapa yang bertanya ini? Antum, fadhol. Dapat hadiah. Barakallahu fiik. Mengapa tidak boleh memberi salam kepada ahli bid'ah padahal mereka bukan orang kafir? Tadi kan sudah kita jelaskan. Itu dalam rangka untuk ya memperingatkan umat dari kesalahan mereka. Ini pun orang-orang tertentu yang melakukannya, yang ketika dia meninggalkan salam kepada seseorang, orang lain akan melihat ini sebagai teguran. Seperti Nabi SAW tidak menegur beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, ya. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan satu lagi radhiyallahu taala anhum. Ini padahal mereka adalah muslim. Ketika mereka diboikot, tidak bisa menyebutkan alasan sampai turun berita taubatnya mereka, itu Nabi SAW sebelum itu memerintahkan kaum muslimin untuk tidak menegur mereka selama 40 hari. Selama 40 hari, riwayat Bukhari Muslim. Padahal ya mereka tentu adalah muslim yang juga mengikuti jihad sebelumnya. Nabi SAW ketika diucapkan salam oleh mereka, maka beliau SAW tidak menjawab dengan jawaban ucapan yang keras, supaya menjadi teguran bagi yang lain, supaya bisa menjadi sebab mereka akan menyadari kesalahannya kemudian meninggalkan kesalahan tersebut. Ya, ini juga termasuk pertanyaan yang insya Allah berhak mendapatkan hadiah. Siapa? Fadhal. Bagaimana menyikapi orang yang mentahdir kita? Orang yang mentahdir kita, kalau dia menyebutkan tahdiran tersebut tanpa dalil atau berlebihan, ya, atau dalam perkara-perkara yang itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka tidak perlu kita membalas keburukan dengan keburukan. Keburukan akan kembali kepada pelakunya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui niatnya. Yang penting kalau seandainya kita butuh menjelaskan bahwa ini kesalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, tidak pantas untuk diperlakukan, silakan. Tapi tidak perlu kita membalas ngawur untuk menyebutkan tahdiran kembali kepada orang tersebut, karena kita diperintahkan tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang lebih baik. Nah, apakah boleh untuk belajar kepada ustadz yang berbeda dalam permasalahan cabang furu bukan usul? Ya, bagaimana dulu dilihat permasalahan cabangnya tadi. Karena ada sebagian orang yang menyangka ini cabang padahal dia usul. Contoh berbeda pendapat di dalam masalah fikih, tapi dia tidak menggunakan dalil. Dia selalu membela pemahaman padahal ada dalil yang sudah jelas-jelas menunjukkan hal tersebut. Ini berbeda, bisa jadi permasalahan
yang menyangkut masalah usul. Kalau betul coba dalam masalah-masalah perbedaan pendapat, dalam masalah-masalah fikih yang ada dalilnya, yang kuat sudut pandangnya, yang kemudian kita berbeda pendapat, tentu kalau manhajnya dia adalah jelas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka ini tentu termasuk orang yang boleh kita mengambil ilmu darinya. Di saat kita menyebutkan Allah di atas arsy beserta dalil-dalilnya, ada yang bilang kalau surat Thaha ayat kelima dan ayat-ayat tentang sifat itu ayat-ayat yang mutasyabihat sehingga bisa ditakwil. Pembahasan tentang akidah, mengenal Allah, kedudukannya dalam Islam sebagai pembahasan yang paling penting atau bukan? Penting. Kalau pembahasan yang paling penting dalam Islam bisa ditakwil dan termasuk ayat yang samar, maka kira-kira pembahasan apa yang jelas di dalam Islam? Masalah akidah yang paling dibutuhkan tidak jelas. Allah menurunkannya dengan bahasa-bahasa yang bisa ditakwil. Kemudian yang menjadi ukuran takwil siapa? Yang ini menakwilkan seperti ini, yang ini seperti ini. Berarti tidak ada yang jelas dalam masalah akidah. Berarti Al-Quran diturunkan untuk membingungkan manusia dalam masalah akidah mereka. Padahal mereka ingin beribadah kepada Allah semata-mata. Dengan mengenal Allah mereka akan mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin? Justru masalah akidah harusnya masalah yang paling jelas. Ketika Al-Quran diturunkan sebagai nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Apakah ini menunjukkan permasalahan-permasalahan yang diterangkan di dalam Al-Quran, apalagi yang paling penting itu adalah perkara yang samar bisa ditakwil ke sana kemari. Berarti Al-Quran tidak ada yang jelas. Karena masalah akidah saja tidak jelas, ini konsekuensi dari ucapan mereka. Para ulama salaf tidak mengatakan demikian. Kita baca di dalam kitab akidah salaf ashabil hadis atau di dalam kitab Al-Ululi Aliwil Ghaffar, nukilan-nukilan para Imam Az-Zahabi, Imam Abu Uthman As-Sabuni ketika menukil dari para ulama salaf, ya, mereka selalu mengatakan tentang ayat-ayat sifat amirruha kama ja'at. Pahamilah apa adanya. Ya, ini pahamilah sesuai dengan zahirnya yang diturunkan dalam bahasa Arab. Tentu dengan pemahaman salaf. Jadi tidak benar orang yang mengatakan demikian, dan katakan kepada dia siapa salafnya dalam masalah ini. Jangan hanya dia mengucapkan dari pemikirannya sendiri, dan ini termasuk ciri-ciri orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat yang diperingatkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Di mana Allah sebelum menciptakan arsy, jadi seakan-akan menurut dia kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang mengatakan sesuatu yang berada di atas membutuhkan? Jangankan Allah, makhluk saja. Kita katakan, ya, sekarang kita katakan, atap masjid ini di atas meja. Berarti atap ini butuh kepada meja apa tidak? Butuh nggak? Lampu di atas kita, lampu butuh kepada kita? Yani kalau kita pergi lampunya jatuh? Kan tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, ini konsekuensi yang batil. Ini untuk makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang justru semua makhluk butuh kepada dia. Nah, tapi ini karena pertanyaannya dua dan banyak, mendapatkan hadiah. Fadhal. Apakah termasuk mentahdzir dalam urusan akhlak buruk? Termasuk peringatan yang dibenarkan dalam agama? Kalau masalah akhlak tapi manhajnya tidak menyimpang, ya, manhajnya tidak menyimpang, maka teguran seperti ini kita sebutkan dengan menyebutkan secara umum, tapi mungkin orangnya tidak perlu kita sebutkan, nanti kita nasihati secara tersendiri. Tetap kita peringatkan kesalahan bahwa ini adalah akhlak yang tidak benar misalnya, tapi orangnya cukup kita nasihati secara tersendiri. Kalau seandainya sudah tersebar orang tersebut, maka tetap kita peringatkan bahwa ini bukan kesalahan manhaj, tidak perlu kita mencela orang tersebut. Kecuali kalau berhubungan dengan masalah orang ini sudah dinasihati, kemudian perbuatan buruknya terang-terangan ditampakkan, maka bisa kita sebutkan dengan sedikit tegas dan keras, ya, tanpa perlu kita mengatakan dia keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, cukup sampai di sini insyaallah. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.